Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarnani dengan NIM akhir 001, Prodi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga, angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hazard, risiko, dan juga pengendalian risiko yang dapat dilakukan. Kegiatan yang saya amati adalah pembangunan puskesmas di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hazard, risiko, dan pengendalian yang dapat dilakukan. Sedangkan pengertian hazard menurut OSAS 18001, bahaya merupakan sumber, kondisi, atau tindakan yang mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Hazard diidentifikasi menurut jenisnya menjadi 6. Pertama, hazard ergonomi, kedua, hazard mekanik, ketiga, hazard psikologi, keempat, hazard fisika, dan kelima, hazard biologi, dan yang terakhir, hazard kimia. Sedangkan pengertian risiko merupakan segala kemungkinan terjadinya kecelakaan. Risiko timbul akibat adanya interaksi antar pekerja dengan hazard di lingkungan kerja. Terdapat 5 tahapan pengendalian hazard. Pertama, metode eliminasi, kedua, substitusi, ketiga, modifikasi engineering, keempat, administrasi, dan terakhir APD. Aktivitas kedua yaitu membangun tembok pembatas antar ruangan puskesmas. Hazard pertama yaitu hazard mekanik. Hazard mekanik pada aktivitas kali ini adalah ujung cetok yang tajam. Tangan pekerja mungkin untuk tertusuk ujung cetok. Untuk pengendalian risikonya, melakukan metode eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan cetok. Namun, kegiatan ini sulit dilakukan karena cetok merupakan suatu alat utama dalam aktivitas ini. Metode kedua yakni substitusi. Substitusi dilakukan dengan cara mengganti cetok yang memiliki ujung tajam dengan cetok yang terbuat dari kayu ataupun cetok yang terbuat dari plastik yang cukup kuat sehingga mengurangi risiko tertusuk. Untuk metode selanjutnya yaitu metode modifikasi. Metode modifikasi dilakukan dengan cara mengubah ujung cetok yang tajam dengan ujung cetok yang lebih tumpul, sehingga hal ini akan meminimalisir kemungkinan pekerja tertusuk oleh cetok. Untuk metode administrasi, memberikan peringatan kepada pekerja bahwa cetok merupakan suatu benda tajam dan memungkinkan untuk terjadinya suatu kecelakaan akibat kerja. Metode APD dilakukan dengan cara menggunakan sarung tangan dikarenakan cetok bersentuhan langsung dengan tangan. Hal ini meminimalisir terjadinya luka di tangan akibat terkena cetok. Hazard mekanik yang kedua adalah besi pondasi ruangan yang tajam.
Pada lingkungan kerja ini terdapat besi pondasi yang menghalangi pergerakan pekerja. Nah, besi pondasi ini memiliki risiko menggores kulit pekerja, atau mungkin jika lebih parah, pekerja bisa tertusuk oleh besi pondasi ini. Metode yang digunakan, pertama, metode eliminasi. Menghilangkan besi pondasi dalam metode eliminasi sulit dilakukan karena besi pondasi merupakan besi yang sudah tertanam, sehingga hal ini tidak dilakukan. Untuk metode kedua yaitu substitusi. Substitusi juga sulit untuk dilakukan karena sampai saat ini belum terdapat bahan ataupun material yang cukup efektif untuk menggantikan besi pondasi sebagai bahan pondasi bangunan. Oleh karena itu, metode substitusi tidak dilakukan. Untuk selanjutnya, dilakukan metode modifikasi. Modifikasi dilakukan dengan cara menutup pondasi besi ini agar tidak mengenai pekerja. Nah, besi pondasi ini biasanya ditutup dengan seperti busa, kardus, ataupun kertas semen. Untuk selanjutnya yaitu metode administrasi. Metode administrasi dilakukan dengan menyediakan kertas semen, kardus, ataupun spons busa untuk melapisi besi pondasi, memberi arahan kepada pekerja bahwa mereka bekerja pada lingkungan yang kurang aman, sehingga pekerja dapat berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Untuk metode yang selanjutnya, yakni APD. Metode APD menggunakan baju yang tebal, sehingga saat pekerja terkena, hal itu akan meminimalisir resiko yang terjadi. Untuk hazard mekanik selanjutnya, yakni dari scaffolding. Scaffolding untuk pekerja yang kurang kokoh. Nah, risiko yang terjadi adalah pekerja jatuh dari scaffolding. Untuk eliminasinya, menghilangkan scaffolding merupakan hal yang tidak bisa dilakukan karena pekerja memerlukan scaffolding untuk menjangkau pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Untuk metode selanjutnya yakni substitusi. Substitusi dilakukan dengan mengganti scaffolding dengan tangga. Namun, tangga dirasa tidak cukup efektif dalam perannya untuk menggantikan scaffolding. Selanjutnya, modifikasi. Untuk selanjutnya, metode modifikasi. Metode modifikasi dilakukan dengan mengubah scaffolding yang ringkih dengan menggunakan scaffolding yang lebih kokoh, atau juga dapat dilakukan dengan mengubah scaffolding besi dengan scaffolding kayu. Untuk metode selanjutnya yakni administrasi. Metode administrasi dilakukan dengan menyediakan scaffolding yang lebih kokoh untuk mendukung pekerja dalam melakukan pekerjaannya secara aman dan juga nyaman. Menyediakan bantalan pada bawah pekerja sehingga jika pekerja terjatuh, maka ada alas yang akan menopang pekerja tersebut. Untuk metode yang terakhir yakni APD, untuk menghindari pekerja jatuh dari ketinggian, APD yang biasa digunakan pekerja adalah body harness. Selanjutnya, memasuki hazard kedua, yakni hazard ergonomi. Hazard ergonomi pada kegiatan ini yakni 1. Pekerja melakukan gerakan yang berulang. Di sini pekerja melakukan pekerjaan yang berulang dan memiliki risiko untuk terkena musculoskeletal disorder. Untuk pengendalian risiko yang mungkin dilakukan, pertama, metode eliminasi. Metode eliminasi sulit dilakukan karena hazard ergonomi merupakan hazard yang timbul karena postur dan juga sikap pekerja sendiri. Oleh karena itu, dilanjutkan ke metode substitusi. Metode substitusi berarti mengganti pekerja sebagai subjek hazard. Namun, hal ini sulit dilakukan. Untuk selanjutnya, yakni metode modifikasi. Metode modifikasi dilakukan dengan cara mengubah sikap kerja yang berulang dan metode ini cenderung dilakukan pada metode selanjutnya, yakni metode administrasi. Untuk metode administrasi dilakukan dengan cara menjadwalkan pergantian tugas pekerja, melakukan pergiliran sehingga pekerja tidak terus-menerus melakukan pekerjaan yang berulang dan memberikan arahan kepada pekerja untuk melakukan pergiliran secara benar. Selain itu, memfasilitasi pekerja untuk melakukan medical check-up
secara dasar untuk memastikan pekerja selalu sehat dan dapat bekerja secara optimal. Untuk selanjutnya yakni metode APD. Metode APD, hazard ergonomi merupakan hazard yang timbul karena sikap dan juga postur pekerja, sehingga APD sulit untuk diterapkan. Hazard yang ketiga yakni hazard psikologi. Beban kerja yang berlebihan yang diterima oleh pekerja. Resikonya pekerja mengalami stres hingga burnout. Untuk mengendalikan hazard ini dilakukan beberapa metode. Metode eliminasi dilakukan dengan menghilangkan beban kerja. Namun metode ini sulit dilakukan karena setiap pekerjaan pasti memiliki beban kerja masing-masing. Selanjutnya yakni metode substitusi, mengganti beban kerja. Metode ini tidak efektif dilakukan karena jika mengganti beban kerja maka pekerjaan juga akan diganti. Selanjutnya metode modifikasi. Metode modifikasi dilakukan dengan fokus untuk mengubah pola pikir pekerja agar tidak memikirkan bahwa beban yang ia terima merupakan beban individu, karena pekerjaan pembangunan proyek bangunan merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan berkelompok, sehingga beban yang diterima juga merupakan beban kelompok. Dan selanjutnya yakni metode administrasi. Metode administrasi dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada pekerja bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan kelompok, sehingga ia tidak terlalu terbebani dengan beban-beban pekerjaan yang ada di lingkungan kerja. Selanjutnya, jika memungkinkan atau jika sangat dibutuhkan, memberikan layanan konsultasi bagi pekerja, baik dilakukan antar pekerja dengan mandor atau jika lebih lanjut menyediakan psikolog untuk memberikan sosialisasi kepada pekerja tentang beban kerja. Untuk metode selanjutnya yakni APD. Metode APD pada hazard psikologi kurang tepat dilakukan karena psikologi merupakan hazard yang menyerang mental pekerja dan tidak berlaku secara fisik. Untuk hazard psikologi selanjutnya yakni lingkungan kerja yang menuntut kesempurnaan. Risikonya, pekerja tidak fokus dalam bekerja karena perasaan cemas dan tidak nyaman. Metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi hazard tersebut yakni pertama, eliminasi dilakukan dengan menghilangkan tuntutan kesempurnaan. Namun, hal ini sulit dilakukan mengingat pekerjaan merupakan tanggung jawab tender yang dilakukan oleh sebuah CV. Untuk selanjutnya yakni substitusi. Sebuah CV memiliki standar sendiri yang tidak dapat diubah, sehingga metode substitusi sulit untuk dilakukan. Selanjutnya yakni metode modifikasi. Mengubah standar kesempurnaan dari sebuah CV sulit juga untuk dilakukan, sehingga metode modifikasi diarahkan ke penerimaan pekerja dalam melihat suatu beban kerja. Untuk metode yang selanjutnya yakni metode administrasi. Metode administrasi dilakukan dengan memberikan komunikasi yang baik dari pihak CV dengan pekerja, sehingga pekerja memahami mengapa suatu CV harus menekan pekerja untuk bekerja secara sempurna, sehingga pekerja dapat menerima tuntutan yang diberikan pihak CV ke pekerja. Untuk selanjutnya yakni APD. Hazard psikologi tidak menyerang secara fisik namun secara mental, sehingga penggunaan APD juga dirasa kurang sesuai untuk diterapkan. Untuk macam hazard selanjutnya yakni hazard kimia. Hazard kimia yang ada pada aktivitas ini adalah zat kimia dari batu bata akibat aktivitas pembakaran batu bata sendiri. Resikonya, tangan pekerja mengalami iritasi akibat bahan kimia berlebihan. Untuk metode pengendaliannya, metode eliminasi lakukan dengan menghilangkan batu bata. Namun, menghilangkan batu bata berarti menghilangkan aktivitas membangun tembok, maka metode ini tidak sesuai jika dilakukan. Metode yang kedua yakni substitusi, mengganti batu bata dengan batako atau bata ringan yang tidak memiliki bahan kimia akibat reaksi pembakaran. Untuk metode selanjutnya yakni modifikasi. Metode modifikasi dilakukan dengan menggunakan batu bata yang tidak mengalami proses pembakaran secara langsung. Bisa saja batu bata yang didapat dari hasil oven. Untuk selanjutnya yakni metode administrasi. Metode administrasi dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada pekerja agar tidak melakukan kontak berlebihan dengan batu bata dan memberikan pengetahuan kepada pekerja bahwa batu bata memiliki kandungan bahan kimia. Untuk metode APD
APD dilakukan dengan cara menggunakan sarung tangan, karena tangan merupakan organ dari tubuh manusia yang langsung bersentuhan dengan batu bata.